Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah esluhaku? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah, tentunya karena Allah. Ustazah Riri senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan teman-teman di semester 2. Solih dan solihah agar Allah semakin sayang kepada kita dan memudahkan kegiatan kita hari ini. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan tadi membuat Allah semakin ridho kepada kita semua. Amin. Solih dan solihah, pernahkah kalian mendengar ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Masya Allah, di ayat tersebut Allah berkata bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan atau contoh keteladanan yang baik. Bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, jawaban beliau adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah. Jadi teman-teman, sudah sepatutnya hanya Rasulullah yang hanya kita jadikan idola dalam hidup kita, bukannya Batman, Superman, atau tokoh fiktif yang lainnya. Mari kita mencontoh akhlak baiknya Rasulullah. Kalian ingin tahu akhlak Rasulullah seperti apa? Silahkan disimak video pembelajaran kali ini. Solih dan solihah, sebelum kalian menyimak video, Ustazah Riri akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mengetahui akhlak terpuji Rasulullah. 2. Siswa mengetahui bagaimana adab berbicara yang baik dalam Islam. Solih dan solihah, yuk kita bernyanyi bersama lagu Akhlak Nabi. Bernyanyi dengan penuh semangat ya, kalian pasti bisa. Nabi yang sangat mulia, tinggi akhlak dan pekertinya, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Nabi suka memaafkan kesalahan siapa saja, sekalipun kepada orang yang memusuhinya.
Di lagu tersebut disebutkan bahwa Rasulullah memiliki banyak sekali akhlak terpuji, yaitu 1. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. 2. Selalu memaafkan kesalahan siapa saja. 3. Mengasihi anak yatim dan fakir miskin. 4. Memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. 5. Jika Nabi berteman, Nabi adalah sebaik-baiknya teman. Dan jika di rumah, Nabi adalah sebaik-baiknya ayah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli dan sholihah, siapa yang tahu akhlak terpuji itu apa sih? Akhlak terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama. Beberapa contoh akhlak terpuji adalah 1. Hormat dan patuh. Hormat artinya menghargai dan berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Anak muslim harus hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru agar kita semakin disayang oleh Allah. Contoh hormat dan patuh terhadap guru dan orang tua adalah mendengarkan nasihat orang tua, berpamitan kepada orang tua sebelum pergi bermain, memperhatikan penjelasan dari guru, menyalami guru saat bertemu. 2. Bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat seperti nikmat badan yang sehat dan hidup dan bahagia. Anak muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersedekah kepada sesama. 3. Pemaaf. Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut. Nabi Muhammad memaaf kepada siapapun orang yang berbuat salah kepadanya. Beliau tidak pernah dendam. Sebagai anak muslim yang soleh, kamu harus memaafkan jika ada orang lain yang bersalah kepadamu. Sebaliknya, jika kamu bersalah kepada orang lain, maka segeralah meminta maaf kepadanya. 4. Jujur. Rasulullah SAW memiliki sifat asyidik yang artinya berkata benar. Dan beliau memiliki gelar Al-Amin yang artinya itu dapat dipercaya karena kejujurannya. Yuk kita bersikap jujur agar kita semakin disayang Allah dan disayangi teman-teman. 5. Percaya diri. Percaya diri artinya percaya kepada kemampuan diri sendiri. Anak muslim yang percaya diri tidak akan merasa takut melakukan sesuatu yang benar. Anak muslim yang percaya diri pasti memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. 6. Berkata yang baik. Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir waliyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Jadi, berkata yang baik artinya berkata yang benar, sopan, santun, dan juga tidak menyakiti orang lain. Yuk, kita semangat berkata yang baik. Lalu, bagaimana ada berbicara yang baik menurut Islam? 1. Menjaga lisan. 2. Berkata yang baik atau diam. 3. Tidak mencela orang lain. 4. Menjauhi pembicaraan yang bertujuan membicarakan keburukan orang lain. 5. Tidak berdusta atau berkata bohong.
Alhamdulillah, hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu tentang akhlak terpuji dan adab berbicara dalam Islam. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memiliki akhlak seperti Rasulullah. Amin. Karena dalam suatu hadis disebutkan bahwa mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholih dan sholihah, tetap semangat ya berbuat baik untuk diri sendiri dan kepada siapapun. Semoga kita bisa menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ustazah Riri akan menutup pertemuan pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ustazah Riri, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.